Sekretariat desa atau aparatur desa di sebelah kiri, sebelah kanan kami. Apa-apa ya? Bisa dua persap Bapak BPD. Manasan Pak Kader itu. Oke, posisi Bansan sambil lali. Dua laga di belakang, di belakang masuk sebelah kiri. Itu mohon izin Pak anggota BPD dan ketua BPD itu barisan di dua persap Pak, supaya enggak. Ya, izin para ibu-ibu. Setengah, lengan, lincah kanan, kak. Baru kena panik bro. Ya itu salah kan. 5 Pak, 5 lagi saja. Bentuk badan. Lapor, apel gabungan Sekretariat Pemerintahan Kecamatan Simulu Timur hari Senin 22 April 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sangat indah ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama hadir ke kantor Camat Simulu Timur dalam rangka melaksanakan apel bersama sesuai dengan instruksi pimpinan kepada kita semua. Jajaran Kasih Kasubag Sekretariat Kecamatan Simulu Timur. Kami hormati bapak-bapak para kepala desa dalam wilayah Kecamatan Simulu Timur. Bapak dan Ibu Ketua BPD. Berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai pimpinan Kecamatan Simulu Timur. Pertama, saat ini kita sudah masih dalam bulan Syawal. Untuk itu, tentu pertama yang kami sampaikan adalah ucapan selamat hari raya kepada kita semua yang telah melaksanakan. Kami atas nama pimpinan Kecamatan Simulu Timur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua. Bapak dan Ibu, kami menyadari betul bahwa selama 1 tahun dari belakang perjalanan pemerintahan, baik dalam jabatan maupun secara kekeluargaan, hubungan kemasyarakatan, kami menyadari bahwa banyak hal di antara kita, canda, perintah, bahkan kebijakan, mungkin ada yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi, dari keresahan hati yang paling dalam, kami mohon maaf kepada kita semua. Selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada kita semua. Yang pertama, setelah pasca Lebaran ini selesai masa liburan yang diberikan kepada kita selama 6 hari kemarin di dalam Lebaran, maka kami mengharapkan kepada seluruh kepala desa agar kembali mengaktif dari kepala desa
naikkan dari sana suratnya ke kantor camat, ke camat, saya keluarkan rekomendasi evaluasi. Jadi tidak main-main kita dengan sistem pelayanan yang ada saat ini. Jadi tidak usah sungkan. Yang penting harmonis di bawah. Tapi jangan pula sebaliknya, jangan karena hanya sedikit belum dilakukan pembinaan langsung evaluasi. Jadi kami mohon juga kepala desa dapat melihat secara jeli. Tetapi kami yakin bila masih ada hal-hal yang seperti kami sampaikan, koordinator PPKD gerakkan dengan baik seluruh perangkat desa kita untuk percepatan APBDes 2024 ini. Kepala desa itu pimpinan utama di desa yang menggerakkan sistem administrasi, keuangan, dan administrasi umum pemerintahan itu ada di tangan Sekdes selaku koordinator PPKD di desa. Maka jangan tunggu perintah, tetapi beri masukan kepada kepala desa. Ini sudah bisa dilaksanakan. Lalu koordinir seluruh perangkat desa. Ayo kita bersama-sama percepatan untuk secepatnya. Khusus kepala desa Plosiuman hadir? Belum hadir. Tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan APBDes-nya, maka segala konsekuensi atas keterlambatan itu tanggung sendirilah akibatnya. Yang gajian mereka sendiri. Kemudian yang lain juga dipercepat. Yang belum penarikan BLT itu segera dipercepat. Nah, yang belum tarik gaji keempat segera dilaksanakan penarikan supaya cepat kita, biar lebih semangat para ibu-ibu dan bapak-bapak perangkat desa ini, termasuk BPD juga. Nah ini supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami mengharapkan seluruh kantor desa itu coba dijaga kebersihannya. Jangan kantor desa tidak pernah kita gotong royong. Kalau perlu Jumat ini, bagaimana mungkin kita menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita gotong royong kantor kita sendiri, kantor desa. Masih rumputnya lebih tinggi, rumput pada jendelanya. Ini bahaya ini. Nah, coba diatur Pak Sekdes bersama-sama untuk dapat dibersihkan, ditata dengan baik, agar kita betah juga di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam beberapa tahun terakhir Simulut Timur itu selalu mendapat musibah kebakaran. Bahkan beberapa hari yang lalu, kemarin juga terjadi lagi kebakaran di Sukajaya. Kita tidak menafikan bahwa ini adalah ketentuan dari Allah sebagai bentuk musibah kepada kita selaku hamba Allah. Tetapi kita juga wajib berusaha untuk menghindari. Hampir rata-rata kebakaran di kota itu dipicu oleh memang bahasa awal dari listrik. Tetapi yang membesarkan api yang paling banyak adalah dari yang dijual sembarangan di depan dan di stok minyak di dalam rumah, sehingga membesar, sulit untuk dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Jadi kami minta kepada kita semua, sebentar lagi kami akan menghadap ke Satpol PP, kepada seluruh kepala desa melalui kepala-kepala dusun yang ada, terutama wilayah kota. Kalau yang satu-satu rumah di desa terbakar rumah dia itu urusan dia, salah. Tapi kalau wilayah kota yang berderet, dia yang menjual minyak, yang sampingnya yang menjadi korban. Kita tidak sampaikan kalau kita langsung hari ini stop, itu salah kita juga. Dia apa Pak Kades duit ni enak ni bahagia. TR Pak dia sapi nak amo. Betul, itu hati nurani kita. Tetapi ingat, resiko lebih besar dari yang sedikit yang kita dapatkan. Nah, yang saya maksudkan tolong yang ada di Kota Sinabang dan sekitarnya, yang rumah berderet-deret ini. Yang pertama hati-hati, yang kedua skala resiko bagaimana? Kalau perlu ambil surat pernyataan dari samping rumah sebelah dan rumah sebelah, supaya dia lebih berhati-hati dalam
menjual minyaknya. Kita pada level itu dulu. Untuk selanjutnya penataan untuk menyampaikan lebih lanjut, sebentar lagi kami koordinasi dengan Satpol PP dan Bupati Sulu. Apa langkah yang harus kita ambil? Nah, ini supaya dapat disampaikan minimal. Sampaikan dulu kepada kepala desa, kepada para pemiliknya. Hati-hati, yang pertama, yang kedua tanggung jawabmu. Nanti akan dituntut. Kami mengingatkan sebagai kepala desa, mengingatkan saja. Kalau dia marah-marah, biasa itu. Terutama kepada kepala. Tapi kita hanya menyampaikan, bukan mengangkat minyaknya. Kami ulangi, kita bukan Satpol PP yang melakukan penertiban, tetapi fungsi sosialisasi, mengingat desa. Ayo sama-sama kita membangun desa. Yang belum selesai laporan-laporan dari pemerintah desa yang belum disampaikan kepada BPD agar segera disampaikan. Tolong dihargai, sampaikan. Jangan mau BPD alenta, jangan alenta. Semua sama. Kalau struktur pemerintahan alenta, kopi pemerintahan. Yang belum siap laporan, sampaikan. APBDes yang baru-baru ini sudah selesai, tolong 1 kasih ke BPD biar mereka tahu BPD ini bagaimana APBDes kita yang sudah mereka bahas itu. Terakhir sebelum kami tutup, ada satu hal, jangan saling melempar tanggung jawab baik BLT maupun ketahanan pangan. Ini tolong didengarkan baik-baik. Jangan saling lempar tanggung jawab. Yang menetapkan itu musyawarah desa. Jangan lempar, camat ya Pak Durai. Udah ke saya pula, orangnya aja gak kenal saya. Saya kan gak mungkin, ya depan. Gak ada syarat, tak mungkin seperti itu. Bila sudah ditetapkan dalam musyawarah desa, yang boleh membatalkan hanya musyawarah desa. Titik. Tidak ada pakai, ada pula lupa di sini, tak bisa. BLT ditetapkan dengan musyawarah desa, itu sama dengan sudah ditulis di batu, dipaku di kayu, dicap di bate. Begitulah kira-kira. Inilah ahlinya kepala desa ini. Bahasa adat bisa. Jadi ini kami ulangi, sama-sama. Jangan kepala desa karena yang memimpin rapat BPD. Dia apa BPD? Ini saya Pak. BPD begitu pula. Kepala desa ya Pak, dia anak aneh. Karena kita tahu nih hubungan masing-masing di desa. Bukan seperti itu. Termasuk mungkin bukan ketua BPD, tetapi anggota BPD. Itu Pak, itulah musyawarah desa itu. Kalau mau komplain di musyawarah desa, ketika palu sudah diketok, tak ada lagi yang bisa melempar tanggung jawab. Semua tanggung jawab kita bersama. Jangan saling melempar tanggung jawab. Perangkat desa juga begitu. Jangan merasa kita ini lebih hebat dari BPD dan kepala desa dalam hal penetapan. Langsung berbicara pada masyarakat. Mina pada pun TU, dia lebih layak daripada si pulan itu. Bahaya ibu-ibu, bapak-bapak perangkat desa. Ada seperti ada. Kenapa? Mereka sudah sampai kok ke kantor camat. Sampai di sini. Kata perangkat desa itu seharusnya saya. Oh, anak ini aneh. Hebat pula Anda daripada yang duduk rapat musyawarah. Kenapa? Karena dia nggak berani. Yang tadi ibu-ibu yang lapor ke dia, yang pula SPPD-nya enak kali dia daripada yang datang. Nah, ini mohon dapat dimaklumi. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, pemerintahan itu tolong segera diupdate datanya dan disampaikan. Kemudian tadi sebetulnya dari belakang ada bisikan. Kita tunjuk tangan saja masing-masing desa mana yang paling banyak hadir. Tapi kita tahu semua siapa yang hadir. Nah, nanti nggak enak kepala desanya udah hadir, perangkat desanya nggak hadir. Yang malunya itu kan perangkat desanya, tapi kepala desanya ya udah tidak usah lagi. Lebih baik Pak,